Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Banyak orang yang melakukan sesuatu yang membuat dirinya menderita dan kemudian memang menyadari bahwa hidupnya memang menyedihkan. Bahkan ada yang kemudian depresi, memikirkan yang negatif, melakukan yang negatif, dan banyak hal. Kalau ditanya mengapa begitu, seorang ahli psikologi atau seorang psikiater, mereka akan mengatakan karena dia kurang menghargai hidupnya sendiri, kurang melihat bahwa dirinya itu bernilai, maka kemudian melakukan hal-hal yang sembarangan, termasuk yang merugikan dirinya sendiri. Itu berarti mengenali diri dan menyadari bahwa hidup itu bernilai, itu penting sekali. Dan memang hidup itu menakjubkan. Pertama-tama memang kita harus sadar bahwa hidup itu menakjubkan dan luar biasa. Nah, ketika sadar bahwa hidup itu menakjubkan dan hidup ini begitu bernilai karena singkat dan menakjubkan, maka kemudian pasti tidak akan melakukan sesuatu yang akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Dan pasti akan berusaha agar hidupnya sungguh-sungguh bertumbuh mencapai kepenuhannya. Karena hidup itu menakjubkan. Maka penting sekali mengenali diri. Mengenali diri bukan hanya sekedar tubuh fisik saja. Dan kita berpikir, kita merasa, kita melihat, dalam arti mempunyai persepsi bahwa kehidupan ini tidak hanya terbatas pada apa yang fisik saja. Sehingga kita ketika berrelasi dengan orang lain juga tidak hanya melihat yang fisikal, bungkusnya saja, apa yang nampak. Karena sebetulnya tubuh jiwa ini adalah ekspresi dari roh cinta ketika kita diciptakan. Ekspresi dari Tuhan sendiri, ekspresi dari yang ilahi. Maka ketika kita sadar bahwa hidup kita ini bukan hanya sekedar yang fisik, tetapi ada juga segi emosi dan pikiran, dan terutama ada roh Tuhan, roh ilahi yang dihembuskan ke dalam diri kita ketika menciptakan kita. Maka kemudian ketika berrelasi juga dalam perspektif itu, tidak hanya terbatas pada yang fisik saja. Namun bukan hanya berkaitan dengan relasi dengan sesama, tetapi juga dalam prioritas-prioritas keputusan. Maka kalau memutuskan sesuatu, entah itu tindakan, entah itu proyek, entah itu relasi, berelasi dengan siapa, yang diperhitungkan pertama-tama adalah aspek spiritual. Apakah misalnya dalam relasi, saya akan bertumbuh secara rohani kalau berelasi dengan orang ini? Atau saya justru akan jatuh dalam dunia yang sekedar memperhitungkan segalanya dalam hal fisik saja, penampakan luar saja, gaya saja, atau ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Nah, ini penting karena kemudian kita menyadari bahwa hidup kita lebih luas, tidak hanya terbatas pada yang fisik saja, yang tampak saja. Karena itu dalam keputusan, dalam berelasi, dalam merencanakan sesuatu, selalu mendasarinya dengan cinta kasih. Dan cinta kasihnya kemudian unconditional. Karena kondisi atau syarat cinta itu biasanya sesuatu yang fisik. Yang rohani, cinta itu sendiri tanpa syarat. Salah satu kualitas cinta adalah
tanpa syarat, dan tanpa batas waktu. Maka kalau kita memperhitungkan keputusan-keputusan kita, relasi-relasi kita, kita bisa bertanya, apakah saya mendasari semuanya itu dengan unconditional love? Nah, kalau bisa seperti itu, kemudian kita tidak lagi menaruh syarat-syarat dalam berelasi, dalam mencintai. Karena syarat-syarat itu lebih juga pada perspektif kehidupan sebagai sesuatu yang fisik saja. Tapi tentu tidak mudah, karena secara spontan relasi-relasi kita, keputusan-keputusan kita itu langsung berkaitan dengan apa yang nampak, penampilan, apa yang fisik. Nah, di sini pentingnya kita sering dan harus dalam periode tertentu yang cukup menarik diri, entah 1 jam, entah 2 jam, untuk hening sendirian dan merefleksikan semuanya, sehingga kita bisa melihat apakah keputusan-keputusan kita, relasi-relasi kita didasarkan pada kasih atau pada sesuatu yang nampak secara penampilan, secara fisik. Dan ini mengubah segalanya, karena kemudian perspektif kita menjadi lebih luas, tidak terbatas pada hal-hal yang fisik saja, tidak terbatas pada hal-hal yang materi saja. Dan ini juga membuat hidup kita menjadi lebih berarti, karena memang sesuai dengan siapa diri kita yang sebenarnya. Itulah pengenalan diri. Kita memang terdiri dari yang fisik, terdiri juga yang psikologis, emosional, tetapi juga dijiwai oleh roh. Maka kita seimbang, dan kesehatan, entah itu kesehatan fisik ataupun kesehatan mental, spiritual, sangat tergantung bukan hanya pada yang fisik, tetapi juga pada psikologi dan kepada hal yang rohani. Keseimbangan inilah yang kemudian membuat kita sungguh-sungguh sehat secara fisik, emosional, dan juga secara rohani. Maka kemudian kita mengambil keputusan juga yang membuat kita bertumbuh, yang membuat kita bahagia. Bahagia itu mungkin, bahagia itu bisa, karena kita mempunyai segalanya untuk menjadi bahagia. Dan ketika kita mendasarkan hidup kita bukan hanya pada yang fisik, yang materi, maka kebahagiaan kita tidak tergantung pada validasi orang lain, tetapi mengalir dari dalam karena sadar bahwa saya ini hidup, dan hidup itu menakjubkan, penuh dengan pengharapan. Dan biasanya ketika kita digerakkan oleh roh, oleh cinta kasih, kita bisa memandang bahwa saya dan yang lain itu sangat terhubung, bahkan bersatu, tak terpisahkan. Hanya ekspresinya saja yang berbeda. Masing-masing pribadi mempunyai perjalanan rohaninya sendiri. Dan karena itu tidak menghakimi, karena itu bisa menerima apa saja, mensyukuri apa saja, dan ujungnya bisa mencintai siapa saja tanpa pamrih. Orang yang sudah terbiasa dalam hidup rohani sering mengatakan orang yang seperti ini sudah berpindah dari dunia yang 3D, 3 dimensi, ke dunia yang sudah 5 dimensi, yang diwarnai oleh cinta kasih tanpa pamrih, diwarnai juga oleh kesadaran bahwa kita ini terhubung satu dengan yang lain, dan kita selalu siap untuk menerima apa saja, siapa saja, mengampuni siapa saja. Karena kita sudah melampaui perspektif kita dari yang 3 dimensi, fisikal, luas, tinggi, dan panjang, material, tetapi sudah sampai pada hal yang spiritual. Sehingga kita mempunyai the big picture, gambaran yang lebih lengkap. Dan pada saat itulah kita menemukan bahwa hidup ini sungguh-sungguh menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.